Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai materi yang berkaitan dengan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Seperti yang dapat kita lihat pada bagan di atas ini, prinsip dan praktik ekonomi Islam diantaranya ada pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan perbankan, menelaah prinsip dan praktik ekonomi Islam, bermuamalah sesuai aturan Islam. Langsung saja kita masuk kepada materi awal, yaitu pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagai berikut. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan pinjam-meminjam, Islam melarang beberapa hal, di antaranya dapat kita lihat pada layar di atas. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu C, mengenai syirkah. Secara bahasa, kata syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun-rukun dan syarat syirkah secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasyarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencangkup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat syah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran atau seperti penulis naskah, ataupun kerja fisik atau seperti tukang batu.
Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Selanjutnya yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Selanjutnya syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung per modal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat yaitu perbankan. Yang pertama, pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Di sini saya langsung masuk kepada pengelompokan bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Nah, sedangkan yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya, pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua, musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Dan yang terakhir yaitu qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Mungkin segitu saja rangkuman mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya Nurhaliza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.